Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nabila Francisca. Ini saya akan mempresentasikan tentang bentuk gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat internasional. Nah, korupsi merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Di Indonesia, korupsi telah diputuskan sebagai kejahatan luar biasa atau bisa disebut dengan extraordinary crimes. Mengapa? Sebab korupsi dapat meluluhlantakan sebuah negara karena mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat pembangunan, menghambat demokrasi, merusak lingkungan, merusak lingkungan hidup, dan meningkatkan angka kemiskinan ratusan juta umat manusia, baik di Indonesia maupun di dunia. Mengingat dampak korupsi yang besar sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini dapat berwujud kerjasama antar negara, kerjasama dengan lembaga internasional, kerjasama dengan lembaga swadaya internasional, dengan mengikut sertakan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok di dalam maupun di luar sektor publik. Dengan demikian, korupsi juga memiliki sifat transnasional karena ia dapat menampakkan diri sebagai transnational organized crime dan economic crime, serta menyangkut pencucian uang atau money laundering. Dalam preambul United Nations Convention Against Corruption, bahkan dinyatakan bahwa corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affect all societies and economies. Sehingga kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi menjadi sangat esensial. Di tingkat internasional, ada berbagai bentuk kerjasama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara yang bertujuan untuk memperoleh bantuan timbal balik dalam perkara pidana, termasuk korupsi. Nah, berikut bentuk gerakan kerjasama internasional. Yang pertama itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam introduksi bawah isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime, New Challenge in the 21st Century dinyatakan pula bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Dalam resolusi 54 per 128 of 17 Desember 1999 di bawah judul Action Against Corruption, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Yang kedua ada Bank Indonesia, Bank Dunia, World Bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. World Bank Institute misalnya mengembangkan Anti-Corruption for program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Yang ketiga ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada tanggal 21 November 1997 telah mengadopsi Convention on Combating Bribery of Foreign
public official in international business transaction atau Konvensi Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional. Yang keempat, masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Nah, berikut instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada United Nations Convention Against Corruption atau bisa disingkat dengan UNCTAD. UNCTAD telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Meksiko 31 Oktober 2003. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. Yang kedua ada Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.